Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita bahas sejenak tentang annoyance atau gangguan mental. Sebagai informasi, maksud gangguan mental di sini adalah keadaan mental yang tidak menyenangkan, yang ditandai dengan iritasi dan gangguan dari pemikiran sadar seseorang. Emosi batin yang menimbulkan kecemasan, kegelisahan dan perasaan tidak menyenangkan karena marah, kesal dan semacamnya. Entah apakah baru-baru ini teman-teman punya gejala gangguan seperti tersebut di atas. Tentu saja bagus kalau tidak ada, dan wajar saja jika ada. Siapa sih yang tidak akan menemui hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini? Bahkan keluarga kerajaan Inggris atau miliuner dunia pun pasti mempunyai masalah mereka sendiri, hanya saja agak berbeda dari kita orang biasa. Jadi pada kesempatan ini, kita akan telusuri sejenak cara yang baik untuk menghilangkan kekesalan, kekhawatiran dan gangguan emosi lainnya. Metode ini berasal dari sebuah buku berjudul Practice Without Reaction, Buddha Super Rational Talk That Makes All Worries Go Away. Buku ini diterbitkan pada tahun 2015 dan menjadi buku terlaris di Amazon setelah dirilis. Buku ini juga menempati peringkat pertama di antara buku terlaris dalam kategori yang relevan di toko buku Amazon. Terdapat lebih dari 10.000 ulasan positif dengan rating yang cukup tinggi, 4,4 poin bintang. Penulis buku ini adalah seorang biksu Buddha asal Jepang bernama Ryusun Kusanagi. Namun kami tim Mata Ketiga juga tidak tahu persis seperti apa rupa orang ini. Hanya tahu ia adalah seorang biksu Buddha yang mendalami agama Buddha primitif dan juga seorang pengarang. Buku ini memperkenalkan metode sederhana dan praktis berdasarkan pemikiran Buddha untuk menghilangkan segala kecemasan, kegelisahan atau kekhawatiran. Tapi jangan khawatir, meski Anda bukan penganut Buddha dan tidak tahu siapa itu Buddha, juga tidak apa-apa. Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam buku ini sangat sederhana juga mudah dipahami. Dan penulis buku tersebut juga menekankan bahwa pemikiran Buddhis didasarkan pada hukum sebab akibat dan fakta objektif sehingga lebih bersifat sains. Dan pada dasarnya, Buddha itu bukanlah Tuhan. Beliau adalah orang yang tercerahkan, Buddha Sakyamuni, sang pendiri agama Buddha. Bagaimanapun, dia adalah manusia, tidak maha tahu atau maha kuasa. Jadi apa yang dia katakan harus rasional dan masuk akal. Beda dengan Tuhan Sang Pencipta, kita cukup dengarkan saja firman-Nya. Namun karena Sang Buddha adalah juga manusia, jadi tidak ada yang akan percaya jika segala sesuatu yang dikatakannya itu tidak masuk akal. Berikutnya, mari kita telusuri pemikiran Sang Buddha dan bagaimana memecahkan masalah yang membelenggu batin kita. Menurut penulis, bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran, Anda harus terlebih dahulu memahami satu pertanyaan ini. Apa itu annoyance atau gangguan? Selanjutnya agar terdengar lebih familiar, kita sebut saja galau, yang menurut KBBI memiliki arti kacau tidak karuan, pikiran. Sedangkan menurut bahasa gaul, galau merujuk pada perasaan sedih, kurang nyaman, kebingungan, gelisah, khawatir, menyesal, kacau dan kesal. Kata galau sering digunakan generasi muda zaman now ketika kebingungan dalam mengambil keputusan. Kita kembali ke topik. Ada ringkasan yang sangat mendalam tentang galau dalam ajaran Buddha. Hidup adalah penderitaan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pemahaman Buddha Dharma yang belum utuh. Benar bahwa Guru Agung Buddha mengajarkan 4 kesunyataan mulia dalam kehidupan yang diawali dengan terdapatnya penderitaan.
Namun sesungguhnya tidak dapat hanya berhenti di situ. Masih ada kelanjutannya, yaitu adanya penyebab dari penderitaan, adanya akhir dari penderitaan, dan adanya jalan mengakhiri penderitaan. Kebenaran-kebenaran dari 4 kesunyataan mulia itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Ketidakmampuan dalam menyelami substansi kebenaran tersebut dapat menjadikan pandangan yang salah. Beranjak dari realita kehidupan itulah, kita diajarkan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sehingga tidak ada kemelekatan. Setidaknya, terdapat 5 unsur kemelekatan yang oleh Guru Agung Buddha untuk dihindari, yakni kemelekatan pada bentuk fisik, perasaan, persepsi, buah pikiran, dan kesadaran. Jika dalam kehidupan ini kita senantiasa terbelenggu oleh kelima hal itu, tentu penderitaan akan menyelimuti kehidupan. Manakala kita melekat atas kekurangan dari kelima unsur tersebut, penderitaan akan menyertainya. Atau sebaliknya, jika kita ingin terus mempertahankan kelebihan dari kelima unsur tersebut, juga akan timbul penderitaan. Hal ini terjadi karena kita semua menyadari bahwa segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal adanya. Keempat penderitaan dalam ajaran Buddha adalah lahir, tua, sakit, dan mati. Sementara itu, 8 penderitaan adalah 4 penderitaan ini dan 4 penderitaan tambahan, yakni 1. Berpisah dengan mereka yang kita cintai. 2. Bertemu dengan mereka yang kita benci. 3. Tidak dapat memperoleh apa yang kita inginkan. Dan 4. Penderitaan yang timbul dari 5 unsur yang membentuk tubuh dan pikiran kita. 8 penderitaan ini tidak bisa dihindari manusia dalam sepanjang hidupnya. Karena ketidaktahuan manusia, keinginan yang tidak ada habisnya, tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu adalah penderitaan. Jika sudah mendapatkannya, maka akan timbul keinginan baru. Jiwa manusia dikendalikan oleh keinginan dan terbelenggu dalam siklus siksaan batin yang tak berujung. Ini adalah penderitaan yang paling besar. Siklus lahir, tua, sakit, dan mati mudah dimengerti. Manusia lahir dan tumbuh dewasa adalah semacam penderitaan. Menjadi tua juga penderitaan. Jatuh sakit menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Hal terpenting yang perlu diperhatikan tentang kematian bukanlah pada penderitaan setelah kematian, tetapi sebelum kematian, manusia akan menghadapi ketakutan dan kecemasan akan kematian. Selanjutnya, penderitaan karena harus berpisah dari orang yang kita cintai menggambarkan kesedihan karena harus berpisah dari orang yang kita cintai, seperti pasangan kita, orang tua, saudara kandung, dan sahabat. Penderitaan karena harus bertemu dengan orang-orang yang kita benci adalah dipaksa untuk bertemu dengan mereka yang kita benci atau tidak sukai. Apapun alasannya, dipaksa untuk bertemu dengan seseorang yang kita benci atau segala sesuatu yang tidak kita sukai itu akan membuat stres. Penderitaan karena tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan ini juga sangat mudah dipahami, yaitu tidak peduli seberapa keras usaha Anda untuk mendapatkan sesuatu, namun ujung-ujungnya tidak bisa jua didapatkan. Jadi, apapun jenis penderitaan yang Anda alami, Anda dapat menganalisanya selama Anda memiliki cara untuk mengatasinya. Itu bukanlah penderitaan atau kecemasan. Ini juga menjelaskan mengapa tidak peduli berapa banyak harta yang Anda miliki, Anda tetap akan merasa tersiksa secara batin. Dan pada akhirnya, akan ada hal-hal yang membuat Anda tidak berdaya. Jadi galau itu pada dasarnya adalah reaksi psikologis negatif yang kita alami terhadap hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Karenanya, jika memang itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita lakukan,
maka mustahil bagi kita untuk menghilangkannya. Misalnya sumber stresmu adalah karena orang tuamu yang selalu menekanmu untuk melakukan ini atau itu. Apa mungkin kamu melenyapkan orang tuamu? Yang akan kita bahas hari ini adalah masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, segala sesuatu yang selalu menyiksa batinmu. Misalnya, masalah atau kekesalan Anda adalah atasan Anda, dan Anda tidak dapat mengatasinya. Maka kekesalan Anda ini adalah penyakit Anda. Lalu, bagaimana menyingkirkan masalah tersebut jika kita tidak bisa mengatasinya? Menurut Buddha, karena kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal ini, kita harus mengatasinya dari diri sendiri. Maksudnya adalah bahwa kekesalan adalah reaksi psikologis negatif terhadap hal-hal yang tidak bisa kita atasi. Jadi solusi untuk masalah ini adalah dengan mengatasi reaksi psikologis negatif ini. Jika tidak ada lagi reaksi psikologis negatif ini, bukankah Anda tidak perlu merasa galau lagi? Dan apa reaksi psikologis negatif ini? Sang Buddha berkata, itu sebenarnya adalah reaksi batin yang tidak berarti dan berlebihan. Buddha tidak bermaksud bahwa Anda tidak boleh bereaksi terhadap hal-hal di sekitar Anda dan dunia luar. Bereaksi adalah hal yang wajar. Sebagai makhluk hidup, kita pasti akan bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di dunia luar. Masalahnya kita tidak boleh melakukan reaksi yang tidak perlu dan tidak berarti. Apa yang dimaksud dengan reaksi yang berlebihan dan tidak berarti? Artinya reaksi Anda tidak akan mempunyai pengaruh terhadap masalah tersebut dan tidak akan berubah. Inilah reaksi yang tidak berguna dan tidak bermakna. Sebenarnya, Buddha dan Lao Tzu mengatakan hal yang sama. Menurut Lao Tzu tidak perlu bertindak apapun, biarkan segalanya berjalan secara alami. Artinya tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak berarti dan sia-sia. Sedangkan Buddha bersabda, jangan membuat reaksi yang tidak perlu dan tidak berarti. Menurut Sang Buddha, selama Anda tidak melakukan reaksi yang tidak perlu ini, hidup Anda akan menjadi sangat indah dan terhindar dari kegalauan. Kami ambil contoh yang lebih mudah dipahami lagi. Misalnya kamu sedang mengantri dan di depan banyak orang. Tiba-tiba kamu akan merasa kesal. Apalagi orang di depan itu gerakannya lambat seperti kura-kura. Kamu malah akan semakin kesal karena dia menyia-nyiakan waktumu. Lalu apa yang harus kamu lakukan jika tidak ingin merasa kesal? Apakah kamu ingin menyingkirkan semua orang yang antri di depanmu? Jelas tidak bisa, bukan? Atau ingin menyerobot antrian? Hal ini malah dapat menyebabkan masalah yang lebih besar. Lantas, apa yang harus dilakukan? Anda hanya bisa mengantri dengan tenang seperti orang lain. Intinya jangan merasa kesal sendiri. Inilah yang dimaksud reaksi yang tidak berarti. Singkatnya, Anda hanya perlu mengantri dengan sabar. Biarkan semuanya berjalan secara alami. Sebagaimana yang dikatakan Lao Tzu, tak perlu melakukan apapun. Karena tidak bisa diatasi, jadi kita hanya bisa mengubah pemikiran dan posisi awal kita sendiri. Ubah saja sudut pandang kita terhadap masalah tersebut, maka kekesalan Anda pun akan sedikit berkurang, lebih banyak kenyamanan. Bukankah ini sikap yang baik? Masalah mendasar yang dipecahkan Lao Tzu adalah keamanan dan kepuasan individu. Ini sebenarnya hal paling mendasar yang seharusnya kita kejar di dunia ini. Anda akan mengejar nilai sosial hanya ketika Anda telah memperoleh keamanan dan kepuasan individual. Selanjutnya, kita kembali ke soal berikutnya, yaitu mengapa timbul reaksi yang tidak berarti ini. Meskipun seperti yang dikatakan bahwa kita tidak perlu membuat reaksi yang tidak berarti seperti itu, namun kita pasti akan bereaksi seperti ini. Mengapa demikian? Jawaban Buddha adalah, itu karena kita punya keinginan.
Ketika keinginan kita tidak dapat terpuaskan, akan timbul kekesalan. Sang Buddha berkata, inilah yang diinginkan oleh sifat alami kita. Manusia pada dasarnya mengejar keinginan. Menurut Buddha, bahwa manusia mempunyai 7 keinginan dasar, yaitu keinginan untuk bertahan hidup, keinginan untuk tidur, keinginan untuk makan, dan nafsu seksual. Keempat hasrat ini adalah yang paling rendah secara tingkatan. Dan yang setingkat lebih tinggi di atasnya adalah kemalasan. Dengan kata lain, semua orang ingin bermalas-malasan dan tidak terlalu semangat bekerja. Ingin menikmati hidup, siapapun ingin menikmati kesenangan hidup. Keinginan untuk diakui, yaitu keinginan bahwa sadar kita untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Hal ini tidak dikendalikan oleh kesadaran Anda, melainkan alam bawah sadar, karena sebagai makhluk sosial, sebagai anggota masyarakat, sulit bagi kita untuk bertahan hidup dalam kelompok ini tanpa pengakuan orang lain. Jadi ini adalah hasrat keinginan yang paling mendasar. Lalu apa hasil dari upaya kita mengejar keinginan ini? Artinya, tidak peduli apakah keinginan Anda terwujud atau tidak, atau katakanlah terpenuhi, maka Anda akan mengejar lebih banyak keinginan lagi. Inilah makhluk paling berakal yang namanya manusia. Jadi walaupun sudah puas, mereka tetap ingin mengejar keinginan berikutnya. Artinya keinginan itu pada akhirnya tidak akan terpuaskan. Jika tidak terpuaskan, kita akan terus mengejarnya. Lantas, apa yang akan terbentuk pada akhirnya? Samsara. Samsara dalam agama Buddha pada dasarnya adalah siklus penderitaan manusia yang tidak akan pernah berakhir dalam mengejar keinginan. Jadi, satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari samsara dan siklus penderitaan ini adalah dengan melepaskannya, tidak terikat pada nafsu keinginan yang tak berujung. Lepaskan keinginan, lepaskan keterikatan. Meski tidak ada makna yang lebih berarti lagi, tak ada penderitaan batin, demikianlah pemahamannya. Tanpa kemelekatan, tidak akan ada penderitaan batin, tidak adanya keinginan, tidak akan ada reaksi yang tidak perlu, sehingga tidak akan ada kegalauan yang selalu membelenggu. Mengutip situs web Kementerian Agama Republik Indonesia, mereka yang selalu giat melatih perenungan terhadap badan jasmani tidak melakukan apa yang seharusnya tak dilakukan dan selalu melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka kekotoran-kekotoran batin akan lenyap dari diri mereka yang memiliki kesadaran dan pengertian terang seperti itu. Dhammapada, Syair 293. Gelisah dan khawatir merupakan kondisi yang sering dialami oleh setiap orang. Manakala dihadapkan pada suatu peristiwa yang luar biasa atau situasi yang baru, mungkin seseorang akan berkeringat dingin, debar jantungnya semakin cepat, atau bahkan tubuhnya menjadi tidak nyaman. Kondisi tersebut merupakan respon tubuh atas situasi yang membuat dirinya stres. Gelisah dan khawatir dapat berdampak pada mental dan emosi seseorang karena kondisi tersebut dipengaruhi pikiran. Dalam ajaran Buddha, gelisah dan khawatir merupakan salah satu dari 5 rintangan batin. Kegelisahan dan kekhawatiran tersebut menyebabkan orang tidak mampu berpikir jernih dan bahkan memiliki pikiran yang kacau. Kegelisahan dan kekhawatiran tersebut timbul sebagai akibat dari kemelekatan terhadap nafsu kesenangan indera, kemelekatan terhadap tubuh, merasa belum melakukan perbuatan bajik dan bermanfaat, masih memiliki keraguan dan kebingungan tentang Dhamma. Untuk dapat mengatasi kegelisahan dan kekhawatiran yang ada, perlu diketahui penyebab timbulnya rintangan batin, berusaha menghindarinya, dan melakukan cara-cara yang dapat melenyapkan kegelisahan dan kekhawatiran itu. Kegelisahan adalah kecemasan,
atau kekacauan pikiran berkenaan dengan suatu objek. Kegelisahan membuat batin menjadi tidak tenang, serta memunculkan kegelisahan dan kekacauan pikiran. Sedangkan kekhawatiran adalah kerisauan terhadap sesuatu hal yang telah dilakukan dengan salah, atau suatu perbuatan bajik dan benar yang belum selesai dilakukan. Kekhawatiran akan memunculkan kesedihan atas apa yang telah dilakukan. Kegelisahan dan kekhawatiran ini lebih sering dialami oleh orang yang belum bijaksana. Karena memang sebab dari kegelisahan dan kekhawatiran adalah dari dalam diri seseorang, dari pikiran. Oleh karena itu, bagi umat Buddha, dianjurkan untuk senantiasa mawas diri, menjaga ketenangan pikiran dengan melatih meditasi. Benar bahwa di saat seseorang berlatih meditasi, terkadang pikiran lari membayangkan masa depan ataupun mengingat masa lalu. Kegelisahan muncul saat pikiran membayangkan masa depan, dan sebaliknya kekhawatiran muncul saat pikiran mengingat masa lalu. Kegelisahan dapat pula muncul saat pikiran memikirkan masa kini, seperti memikirkan kemajuan latihan ataupun menjadi cemas saat memikirkan latihan yang tidak berkembang. Karenanya, saat berlatih meditasi, pikiran harus berfokus pada objek meditasi dan tidak membiarkan pikiran bergerak kemana-mana. Jika kita tidak fokus pada objek meditasi, maka akan muncul kekhawatiran akan perbuatan buruk yang telah dilakukan dan juga kekhawatiran akan perbuatan baik yang belum selesai dan tidak dilakukan di waktu yang lalu. Kegelisahan dan kekhawatiran akan timbul saat seseorang berulang kali dan tak henti mengikuti ketidaktentraman pikirannya tanpa disertai kebijaksanaan. Untuk itu dibutuhkan adanya perhatian yang gigih saat berlatih meditasi. Dengan dapat menghentikan kegelisahan dan kekhawatiran, serta tetap dapat menjaga ketenangan batin, seseorang akan mampu membersihkan pikirannya dari kegelisahan dan kekhawatiran. Dengan dapat memahami timbulnya kegelisahan, kekhawatiran, dan berusaha menghindarinya, serta melakukan cara-cara untuk mengatasinya, maka secara bertahap, kegelisahan dan kekhawatiran akan dapat dilenyapkan, yang pada akhirnya akan mengondisikan kemajuan pencapaian tingkat konsentrasi yang lebih baik. Jika seseorang sudah memiliki tingkat konsentrasi yang baik, maka di saat menghadapi situasi yang baru atau peristiwa yang luar biasa, tidak menjadikan dirinya stres. Pikirannya akan terkendali sehingga tidak mempengaruhi mental dan emosinya. Ketenangan akan nampak dari dalam dirinya. Jika Anda terobsesi dengan suatu masalah, lalu bagaimana mengatasinya? Pertama-tama Anda harus memikirkannya dengan jernih. Jika mampu menjelaskan masalah Anda dengan jelas, itu berarti Anda benar-benar memahami masalah Anda. Apa yang Anda inginkan dan apa yang membuatmu risau. Selanjutnya poin kedua adalah pejamkan mata Anda dan rasakan suasana hati Anda sendiri. Ketika mata seseorang dalam keadaan terbuka, mereka seringkali menerima banyak noise atau derau dan tidak dapat sepenuhnya memahami perasaannya sendiri. Jadi perlu bermeditasi dan menutup mata untuk merasakan perasaan pada tubuh. Apakah Anda marah, sedih, atau takut? Langkah ketiga adalah mengklasifikasikan kegalauan Anda, yaitu karena Anda dapat menjelaskan dengan jelas kegalauan Anda dan mengetahui perasaan Anda. Selanjutnya Anda dapat mengklasifikasikannya. Penulis menuturkan bahwa ada 3 macam kegalauan, yaitu kegalauan tipe keinginan, kegalauan tipe amarah, dan kegalauan tipe delusi. Apa yang dimaksud dengan kegalauan karena keinginan? Yaitu akar masalah Anda adalah keinginan Anda yang berlebihan. Misalnya mata saya kurang besar, kulit saya kurang putih, dan kaki saya kurang jenjang. Selain itu, ada orang tua yang selalu menganggap anaknya kurang pintar.
Kenapa tidak bisa masuk ke universitas favorit? Ini semua adalah tuntutan dan keinginan yang berlebihan. Tentu saja, jika dia memiliki peluang bagus lulus ujian, itu adalah keinginan yang rasional. Namun jika terlalu berlebihan, yaitu tidak bisa mencapainya sama sekali tetapi tetap mengharapkannya, maka akan timbul kerisauan. Ini adalah kegalauan tipe keinginan. Selanjutnya adalah kegalauan tipe amarah, yaitu emosi yang meluap-luap ketika seseorang tiba-tiba dirasuki amarah karena suatu hal. Misalnya, diganggu oleh orang lain, ditolak, kecewa, frustasi dan tekanan batin dapat menyebabkan kegalauan tipe amarah ini. Dan yang ketiga, kegalauan tipe delusi. Menurut penulis, tipe ini merupakan sumber terbesar dari kegalauan manusia, yaitu sebagian besar kegalauannya itu sebenarnya adalah kegalauan delusi. Artinya terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak, misalnya merasa cemas. Pada dasarnya, itu adalah pemikiran pesimistis tentang masa depan. Ini bukanlah fakta objektif. Anda tidak akan tahu apakah itu akan terjadi atau tidak, tapi Anda sudah mulai menyiksa diri sendiri dengan imajinasi Anda. Jadi harus dipertimbangkan dengan jelas, apakah masalah Anda ini adalah fakta objektif atau hanya dugaan atau delusi Anda yang pada akhirnya akan membuat Anda depresi. Inilah bahaya terbesar dari kegalauan di atas. Penulis mengatakan bahwa pada dasarnya, semua kegalauan mungkin termasuk dalam salah satu dari 3 kategori ini, atau mungkin termasuk dalam ketiga kategori tersebut. Tapi apapun itu, tidak ada gunanya selain menyiksa diri sendiri. Ketiga tipe kegalauan ini pada akhirnya dipicu oleh mentalitas. Jadi selama Anda menyesuaikan mentalitas dan memikirkan masalahnya, kegalauan ini akan hilang. Misalnya, jika Anda memiliki kegalauan tipe keinginan, maka Anda harus dapat melepaskannya dan jangan memiliki hasrat keinginan dan harapan berlebihan. Jika Anda termasuk kegalauan tipe amarah, maka Anda perlu menenangkan diri. Bagaimanapun juga amarah tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun. Jika Anda termasuk kegalauan tipe delusi, maka jangan berpikir yang tidak-tidak. Tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir, dan ilusi tetaplah ilusi, bukan fakta objektif. Jadi kesimpulannya, menurut Buddha, Anda harus melihat masalah Anda dengan tenang dan objektif untuk mengatasi kegalauan Anda. Anda tidak dapat menyelesaikan sesuatu yang tidak Anda pahami dengan baik. Terlalu banyak orang yang tidak memahami masalahnya sendiri, sehingga mereka selalu merasa galau. Ketika Anda benar-benar memahami masalah Anda akan menyadari bahwa itu mungkin hanya pemikiran yang tidak berarti. Selain mendefinisikan dan mengklasifikasikan masalah Anda secara akurat, penulis juga menekankan bahwa ada tipe kegalauan yang sangat unik, yaitu inferiority complex atau merasa rendah diri. Merasa rendah diri seringkali bersumber dari pengalaman kegagalan atau lingkungan keluarga yang sangat buruk. Orang dengan inferiority complex ini lebih berkeinginan untuk sukses dan diakui orang lain dibandingkan orang biasa karena terlalu banyak mengalami trauma. Dan jika keinginan ini tidak terpenuhi, mereka akan menjadi sangat agresif. Mereka akan berpikir bahwa kesuksesan orang lain pasti disebabkan oleh cara yang tidak adil. Jika tidak, mengapa mereka bisa sukses, saya tidak, padahal melakukan hal yang sama? Ini adalah manifestasi orang dengan gejala inferiority complex. Ini juga yang membuat dirinya galau, yaitu dia tidak menganggap dirinya punya masalah, tapi menyalahkannya pada lingkungan dan orang lain. Jadi dia akan menyerang semua yang ada di sekitarnya, bahkan menyerang dirinya sendiri. Tentu saja, orang dengan inferiority complex tidak selalu agresif. Ada yang merupakan tipe pelarian
melarikan diri dari kenyataan. Tipe pelarian seringkali mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang sangat mudah dicapai, seperti ketergantungan alkohol, ketergantungan obat-obatan, dan ketergantungan judi. Semua ini merupakan wujud pelarian dari kenyataan, yaitu ketika seseorang mempunyai hasrat keinginan yang tinggi yang tidak terwujud, maka ia akan menikmati keinginan tingkat rendah tersebut, yaitu harapan yang lebih mudah diwujudkan. Dan ketika keinginan tingkat rendah ini pada akhirnya tidak dapat dicapai atau tidak terpenuhi karena realisasi yang berlebihan, maka orang-orang tersebut akan menjadi depresi. Jadi penulis menghimbau, jangan pernah merasa rendah diri. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya. Bagaimana cara mencegah inferiority complex atau merasa rendah diri ini adalah dua cerita yang berbeda. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.